Jadi saya ulang contoh kasus CPM yang sederhana tanpa memasukkan unsur biaya. Jadi yang pertama dilihat adalah jumlah aktivitasnya. Ada 7, kemudian tipe tabelnya adalah precedence list. Ya, nanti ini data tinggal dilihat. Kemudian waktu sih juga tinggal diisi. Ya, oke, kita akan coba kasus yang pertama ini CPM ya. Stop share. Saya masuk ke Form for Windows. Oke. Langsung oke ya. Form for Windows saya sudah masuk, ini saya oke aja. Nah, langkah pertama adalah memilih modul coba. Milih modul yang mana? Ayo. Project management itu, Bu. Iya, betul. Oke, project management. Ya, kita klik. Jadi perhatikan, klik project management menunya ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik new. Nah, di sini ada 5 submenu, tetapi yang kita gunakan hanya yang 1, 2, 3. Ya. Yang pertama itu single time. Jadi ini yang CPM yang akan kita kerjakan itu kan waktunya cuma 1, jadi pilih single time. Nanti yang triple time itu yang kasus yang paired, karena waktunya ada 3 kan, triple time. Kemudian yang ketiga ini crashing itu kalau ada data percepatan. Ya, di semua nanti akan kita coba karena kan semua ada contohnya. Kalau yang ini enggak, ya ini deskriptif aja. Oke, kita klik single time estimate. Nah, yang ditanyakan adalah number of tasks. Number of tasks ada berapa tadi? Berapa? Jumlah kegiatan tadi? 7 ya. Mungkin ada yang buka PPT-nya jadi nanti 7 misalnya. Number of tasks 7. Kemudian nih, yang tadi saya minta perhatikan adalah tabel structure. Tabel structure atau struktur tabelnya, precedence list, start at node number. Nah, karena kita modelnya tabel kegiatan sebelumnya, kegiatan A, kegiatan sebelumnya apa gitu kan, maka precedence list yang kita pilih. Kemudian kita pilih kegiatannya namanya adalah ABCD ya. Di penamaan row names ini menjadi urgent karena kalau kita memilih ABCD huruf besar, nanti kita mengisi tabelnya kegiatan sebelumnya adalah ABCD huruf kecil, dia nggak mau, harus konsisten ya. Itu maka ini hati-hati di sini. Oke. Ya. Maka kemudian kita akan mendapatkan tabel seperti ini ya. Kegiatannya ada di sini, kemudian activity time ini, kemudian tabel kolom-kolom di sebelah kanannya ini adalah kegiatan yang mendahului kegiatan apa. Ya, kegiatan yang mendahului. Sebentar saya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita isi dulu activity time-nya ya, atau waktu
waktu apa? Sebentar ya. Waktunya 345, 3462. Saya ingat-ingat aja. 3, 4, 5, 3, 4, 6, 2. Oke, sudah kan? Kemudian kegiatan sebelumnya ini enggak ada. B, kegiatan sebelumnya apa? Coba bisa ada yang mendiktekan dari soal yang kemarin. Yang A, Ibu. Ini A ya. Terus C? Yang C, Ada. A. Oke. D? Yang D, B, dan C. Nah, di pengisian ini setiap kegiatan satu kolom ya, tidak di koma seperti di soal ya. Jadi ini satu kolom satu huruf. Yang E? C, D. D, D. Yang F? C, G? D, E, F. D, E, F. Ya. Oke ya, ini jadi yang diinput hanya ini. Kemudian langkah berikutnya tinggal di-solve. Ya. Anda lihat outputnya hanya 2. Ya, di Windows ini ada outputnya hanya 2. Result dan chart. Ya. Result dan chart. Nah, sekarang yang dibaca di result apa? Yang pertama adalah ini. Project 17 ini adalah waktu penyelesaian proyek. Ya, dibaca di sini. Kemudian Anda lihat di sini ada kolom sudah dihitungkan ES, EF, LS, LF. Ini sudah dihitungkan sendiri-sendiri kalau dia. Kalau di kita kemarin kan ada 2 di kiri, 2 di kanan lingkarannya. Nah, kemudian di sini ada slack. Slack itu adalah selisih antara early start dengan latest start. Pokoknya sama-sama start, sama-sama finish ya. Karena dia 0033 berarti slack-nya 0. Ya, kalau ini 3478, selisihnya 1 dan seterusnya. Nah, yang ditandai merah ini adalah apa kira-kira? Yang ditandai merah menunjukkan Jalur kritis, Bu. iya betul. Ya, kegiatan kritis atau jalur kritis nih. A, C, D, E, G. Ya, jadi dari sini intinya Anda memperoleh jawaban waktu penyelesaian proyek 17 hari dan jalur kritisnya. Oke. Nah, sekarang dari output yang kedua yaitu chart. Nah, di chart ini ada beberapa jenis, tetapi yang kita gunakan adalah yang precedence graph. Jadi Anda kalau melihat ini jangan kaget kok gambarnya seperti ini gitu ya, tapi kita yang lihat adalah yang precedence graph. Ya, jadi komputer menggambar dari kiri ke kanan. Ya, kalau kita kemarin dari atas ke bawah. Nah, garis-garis yang merah ini menunjukkan jalur kritisnya. Dan hasilnya sama ya dengan apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Ya. Ini hasil dari networknya. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan? Outputnya kemudian hanya 2 ya. Project, result, dan chart. Oke, saya kira kasus pertama ini mudah ya. Karena nanti belum dicampur yang lain soalnya. Jadi
Kasus ini memang kasus sederhana, contoh sebagai awal ya. Prinsipnya yang diinput adalah itu. Oke, sekarang yang kita akan coba lagi adalah ini. Ya, pertama si BNPAP sudah, kemudian ini. Ini gambarnya tadi ya, sama ya. Oke, sekarang yang ini, crashing. Ya. Oke. Yang crashing, coba kita perhatikan dulu ya, biar kita menyiapkan spreadsheet-nya sesuai. Jadi, dari simbol ini kegiatannya A sampai I, berarti ada 9. Ya. Kemudian ada waktu normal dipercepat, biaya normal dipercepat, nanti datanya lihat. Kemudian kegiatan sebelumnya, jenis kegiatannya pakai kegiatan sebelumnya ini menjadikan berarti tipe tabelnya adalah precedence list juga ini ya. Oke. Sekarang kita coba kasus crashing. Oke. Ini nggak usah disimpan, sudah. Kita new saja, klik new. Kemudian triple time. Sorry, pilih crashing kok. Enggak concern. Ya, saya ulang ya. Jadi untuk kasus yang menggunakan percepatan itu kita pilih submenu crashing. Kemudian no, nggak usah disimpan tadi. Nah, kemudian number of task tadi berapa? 9 ya, kalau salah ya. 9. Tabel structure-nya precedence list juga. Kemudian row names-nya juga A, B, C, D, E. Oke. Nah, pada model ini Anda akan mendapat tambahan kolom-kolom sebelum ini prek 1, prek ini ya precedence list 1, precedence list 2 maksudnya gitu ya. Nah, di sini sesuai dengan kasusnya ada normal time, crash time ya. Waktu normal, waktu dipercepat, biaya normal, biaya dipercepat. Ya. Oke. Supaya mudah saya akan saya foto dulu. Kok jadi hilang? Oke. Mana? Nggak kelihatan. Kadang hilang. Ya. Sekarang kita isi, mungkin Anda juga sambil praktek juga boleh ya. Atau boleh bantu mendiktekan. Saya akan mengisi ke kanan ya. Jadi per baris. Normal time 5, crash time 5, normal cost 5 juta. Saya singkat jutaannya biar cepat inputnya karena kecepatan input juga akan menentukan nanti kalau pas Anda ujiannya. Biar cepat. Kegiatan sebelumnya nggak ada. Oke, lanjut. Ada yang mendiktekan? 3, Silakan. Ibu. 3. 2, 3, 5. Kegiatan sebelumnya A ya. Ya. Oke. Terus? Terus 4, 2, 12, 15,
Sebelumnya A. Oke. Terus 7, 4, 9,5, 9,5. 11,6. Sebelumnya A. Oke. Terus E5, 5. 3, 2, 2,5, B, dan C. Yang Terus 4, 4. 1, 6, 10, C, dan D. Jadi 7, 4, 4,5, 6, sebelumnya E. Yang H6, 5, 5,750, 7,25. Sebelumnya E dan F. Terus yang Terus I3, 3, 2,5, 2,5, G, dan H. ya. Iya. Oke, kita cek ya, mudah-mudahan sudah benar semua. Nah, tadi karena kita sudah milih crashing ya, jadi di metode itu langsung tertulis crashing karena submenu ketiga kan crashing. Tetapi kalau kita mau mengubahnya juga bisa di sini ya. Nih, di sini ada pilihan juga kalau misalnya mau diubah. Nanti ada unsur mengubah ya. Oke. Setelah diisi lengkap ya tinggal solve. Nah, sekarang kita membaca hasilnya. Sebentar ada chat apa ini? Sinyal agak jelek. Oke, enggak apa-apa. WhatsApp. Oke, sekarang kita membacanya. Ya, yang penting. Yang pertama, normal time 25. Itu artinya proyek ini dapat diselesaikan dengan waktu normal itu 25 hari, misalnya satuannya hari. Kemudian crash time itu 18. Itu artinya kalau mau dipercepat, ya, proyek ini bisa selesai dalam waktu 18 hari. Artinya bisa dipercepat berapa hari? 7 hari. 7, ya betul. Jadi kalau misalnya diminta lebih dari 7 nggak bisa. Paling pol dipercepatnya hanya 7 hari sehingga menjadi 18 hari. Ya, ini 2 ini. Kemudian total cost itu 50.250 atau 50,25. Ini adalah total biaya normal dari A sampai I ini dijumlah itu ini hasilnya. Nah, tapi kalau mau dipercepat sampai dengan 18 hari, ya sampai dengan 18 hari, atau menjadi 18 hari, itu biaya totalnya ada di sini. Crashing cost-nya 14,1. Nah, di sini ada tambahan yang muncul tabelnya ada crash cost per period. Ini adalah biaya percepatan per hari, ya, per hari. Jadi sudah dihitungkan, kalau kemarin kan kita menghitung sendiri ya. Sudah dihitungkan untuk seluruh jenis kegiatan A sampai ini dihitungkan. Ya, jadi misalnya ini kok 1,5 ya, kita lihat saja dari 4 hari menjadi 2, berarti bisa dipercepat 2 hari, biaya tambahannya 3 juta kan, berarti setiap hari 1,5 juta. Tuh. Tetapi dia memang bisa dipercepat 2 hari, makanya biayanya tambah 3. Ya. Ini sudah dihitungkan.
Nah, sementara itu dulu, kemudian kita masuk ke crash schedule. Nah, di sini tidak ada outputnya, hanya result dan crash schedule. Tidak ada graf ya atau gambar dan tidak terlihat jalur kritisnya seperti yang tadi. Ya. Kita lihat dulu crash schedule. Nah, crash schedule ini menunjukkan kumulatif biaya apabila kita mempercepat kegiatan per harinya. Ya, jadi misalnya ini ya. Penyelesaian normal kan 25 hari, maka nggak ada kos tambahan. Kalau dipercepat menjadi 24 hari, akan tambah 0,7, berarti ini 700.000. Kalau 23 hari, dia akan menambah, ada tambahan 0,95, totalnya jadi 1,65. Itu ya. Jadi yang dilihat lebih ke kumulatifnya. Jadi misalnya ada kasus pertanyaan, apabila proyek ini diselesaikan dalam waktu 20 hari, maka yang Anda lihat tambahan biayanya adalah yang 6,43. Ya, yang kumulatif. Karena di sini sudah dihitungkan per harinya tambahan, sudah dipilihkan oleh sistem ini dan dihitung biayanya. Tetapi ingat, ini adalah tambahan biayanya saja. Sehingga 6,43 ini harus ditambahkan pada ini, normal cost-nya. Ya. Kalau normal ya tetap dibayar semuanya. Jadi percepatan itu menambah biaya normal. Tinggal mau percepatannya berapa hari gitu. Ya. Jadi sekali lagi crash schedule ini untuk melihat biaya tambahannya. Ya, tambah. Apabila kita percepat. Nah, pertanyaannya adalah, saya edit data dulu. Ya, ketika tadi saya solve, ini tidak muncul jalur kritis. Nah, kalau ditanya jalur kritis, bagaimana, gitu kan? Karena tidak kelihatan dan juga grafnya atau gambarnya, maka Anda harus mengubah metode crashing ini menjadi yang single time. Tapi tidak perlu dari awal ya. Jadi ini kita edit. Kemudian metodenya crashing ini kita ubah menjadi single estimate. Nanti data Anda akan menyesuaikan, tetapi jangan khawatir kalau ada yang hilang gitu. Tapi nanti kalau dikembalikan ke crashing akan balik lagi. Ya. Single time saya klik. Nah, datanya menjadi simple ini. Ya, jadi tinggal hanya normal time dan predecesornya atau kegiatan sebelumnya. Biayanya hilang, percepatannya hilang. Nah, setelah diubah menjadi single time estimate, baru di-solve. Nah, baru muncul kegiatan kritisnya. Ya, diketahui. ADFHI. Sama ya. Kemudian chartnya juga muncul di sini. Chart. Kita pilih precedence graph. Nah, ini grafnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya kasus yang crashing dan diminta gambar, itu nggak muncul otomatis sih, harus diubah dulu metodenya. Ya. Jadi semua tetap bisa melihat gambar, mencari jalur kritisnya juga bisa. Kalau hasilnya kan tetap sama, 15 ya. Tapi dia tidak menghitungkan total biaya karena info biaya kan tadi di skip. Ya, kalau di single time ini di skip. Dia hanya waktu dan kegiatan sebelumnya. Nah, apakah data kita hilang? Tidak ya. Jadi kita edit data dulu. Kalau kita mau ubah lagi menjadi crashing juga bisa.
Nah, ini muncul lagi. Nah, untuk menjawab yang lainnya kalau ini ya, misalnya total biayanya berapa dan sebagainya. Begitu. Sampai di sini adakah pertanyaan? Ada berapa orang nih? Masuk 10, berarti 9 orang. Yang masuk biasa sih, yang ada 9 orang. Ya, oke. Karena kita mau percobaannya ada nanti di 6 submodul ya. Ini kita sudah 2 submodul sudah kita kerjakan. Maka saya kalau nggak ada pertanyaan sebelumnya nanti saya akan lanjutkan dengan yang PERT. Ya, ini dua-duanya CPM ya. Oke. Saya perlihatkan dulu soalnya tadi. Ya, Pak. Saya close dan bentar. Oke. Jadi kasus kreseng sudah, sekarang mau kita coba yang PET. Ya. Oke. Seperti biasa Anda harus lihat tabel ini dulu. Jadi nanti kita siapkan spreadsheet-nya sesuai tabel yang dibutuhkan. Jadi ini kegiatannya dari A sampai J berarti 10 kegiatan. Kemudian aktivitasnya ya itu bukan simbol tapi angka 1 ke 2, 2 ke 4. Berarti ini nanti tipe atau tabel strukturnya bukan precedence list tapi start and node number. Ya, kalau kegiatan sebelumnya berupa angka ya berarti itu ya, pilih yang pilihan kedua. Kemudian karena di sini ada perkiraan waktunya terdiri dari 3, berarti ini jelas kasus PERT. Berarti Anda pilih submodul triple time. Gitu ya. Oke, jadi membaca kasusnya dulu, kemudian persiapkan tabelnya sesuai. Karena yang banyak terjadi, mahasiswa itu kalau sudah ujian bingung, salah pilih submodul, kemudian tabelnya menjadi tidak sesuai dengan kasus, tapi tetap dipaksain datanya diinput. Nah, efeknya hasilnya ya salah, gitu ya. Jadi software ini sudah membantu kita menghitungkan, jadi manusianya yang memilih alat yang tepat. Oke, kasus PET kita pilih submodul triple time. Oke. Lalu number of task-nya 10 ya tadi ya. Jumlah kegiatan. Nah ini, tabel structure-nya pilih yang kedua, start and node number. Ya, kita klik. Kemudian ABCD tetap. Kemudian oke. Nah, jadi kita sudah dipersiapkan tabel sesuai kebutuhan. Ada start node, end node, optimistic time, most likely, dan pessimistic time. Di sini tidak ada kolom precedence list-nya ya. Sama sekali berbeda ya dengan tadi. Sehingga kalau Anda pada satu saat Anda salah memilih tipe tabel ya nggak cocok. Ya, silahkan diktekan. Saya akan mengisi ke kanan ya. Jadi start node 1 ke 2 gitu ya kalau nggak salah ya. Terus optimistic time-nya. Siapa yang mau dikte? Filipus. Oke. 6. Masa sih? 6. Iya, Terus 6, 10, terus 14. oke, lanjut. Yang B 2, 4, 2, 3,
5. Agak cepat, Oh iya, Bu. enggak apa-apa. 2, 3, 3, 4, 6. Oke. Terus 4, 6, 3, 4, 8. 4, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 3, 4, 6, 6, 8, Sorry, salah. 6, 8. Ya. 2, 3, 5, 5, 7, 1, 2, 4. Nah, salah. 7, 8, 1, 2, 3, 8, 9, 1, 1, 1. Ya. Nah, tips dari saya juga pada saat mengisi yang part ini sebaiknya memang mendatar dengan cara di enter. Jadi kita nggak main kursor ya, tapi enter. Jadi cepat ya. Jadi membacanya ke kanan dan sesuai dengan tabel yang sudah kita miliki ya di soal itu. Jadi membacanya enak, cepat menurut saya sih. Oke, nah setelah kita isi dan asumsinya ini udah benar, tinggal di solve. Ya. Sekarang yang kita baca dari hasilnya. Oke. Jadi ini start node, end node, ini adalah data. Kemudian activity time. Nah, angka yang muncul di sini itu sudah dihitung menjadi waktu rata-rata. Ya, kemarin kita kan ngitungnya juga 3,167 gitu kan. Jadi ini sudah dihitung rata-ratanya keluar ya. Nah, yang kita lihat adalah hasilnya. Di penyelesaian proyek ini adalah 23,5. Ya, mungkin kalau hari agak susah, tapi kalau 23, minggu itu kan bisa berapa hari gitu kan. Asumsinya waktunya karena ini rata-rata jadi memang ada koma-komanya gitu ya. Apa adanya saja ya, 23,5. Nah, kemudian dia juga menghitungkan ES, EF, LSF ya, meskipun kita kemarin nggak ngitung. Kemudian langsung diberikan juga nilai jalur kritisnya. Ya, yang merah-merah ini adalah jalur kritisnya. Oke, sama dengan yang tadi. Nah, cuman di sini ada info tambahan standar deviasi. Ya, Anda belajar standar deviasi. Karena kan ada perkiraan ini. Ya kan? Jadi diberikan tambahan data. Tuh. Dari tabel ini, yang kita ambil adalah jumlah waktu penyelesaiannya, kemudian jalur kritisnya. Kemudian task type computation kita hanya lihat di sini. Nah, ini variannya ada muncul di sini. Nah, 2,64 adalah variannya. Kemarin kita ngitung. Dan sudah dipilih total variannya adalah yang merupakan jalur kritisnya ya, yang merah-merah aja yang dijumlah ini ya, 1,78 tambah 0,25, 0,25 dan ini langsung dihitungkan oleh program ini yaitu 2,64. Oke. Nah, kemudian chartnya juga digambarkan ya, chart istilahnya chart bukan graph. Oke. Nah, ini hasilnya. Ya, ini yang PET. Kemarin kita juga sudah menggambar seperti ini. Jadi yang muncul angka ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4, dan seterusnya. Ya. Jadi, sekali lagi outputnya adalah result. Yang dilihat adalah activity time-nya total dan jalur kritisnya. Kemudian
aspek computation itu yang dilihat adalah variansnya, kemudian chart adalah yang precedence graph-nya yang dilihat. Ya. Outputnya itu untuk paired, ya, triple time. Nah, cuman saya tambahkan di sini karena dia berdasarkan probabilitas, ya kan, perkiraan kan ada pesimis, optimis, dan most likely, maka kita bisa menghitung probabilitas kejadiannya, ya, tambahan ya. Ini yang kemarin saya skip di manual karena agak susah manualnya. Nah, kita klik di normal distribution ini. Nah, kita akan mencari probabilitas penyelesaian waktu, misalnya gini kasusnya. Kan itu penyelesaiannya kan 23,5 minggu misalnya satu hari. Kemudian kita pengen cari kalau selesainya itu 22 minggu, kemungkinannya berapa persen gitu ya. Nah, caranya sekali lagi kita klik yang ini, gambar lonceng ini ya, kemudian muncul ini, normal distribution calculator. Nah, kemudian yang pertama yang diisi adalah bagian compute ini. Ada dua pilihan, yaitu compute values given probability, itu maksudnya adalah kita punya probabilitasnya atau diketahui probabilitasnya dan kita pengen tahu value-nya. Ya, value itu dalam hal ini adalah jumlah penyelesaian berapa harinya tadi. Atau pilihan yang kedua adalah dibalik, probability given values. Artinya kita tahu values-nya misalnya 23 hari gitu ya. Kemudian kita pengen tahu probabilitasnya berapa persen gitu. Nah, itu jadi kita. Nah, sekarang misalnya kasusnya adalah kita punya batasan misalnya, yaitu penyelesaian waktunya 22 hari misalnya. Probabilitasnya kira-kira berapa persen ya, 22 hari gitu. Maka kita pilih yang kedua ini. Kemudian parametersnya kita pilih yang variance. Kemudian karena kita batasannya cuma satu sisi, one tails dan two tails itu kan kiri kanan ya. Di gambar itu ada kiri kanan. Nah, karena batasan kita cuma satu, yaitu 22 hari, maka kita pilih one tail. Nah, ketika kita klik one tail, maka di value ini akan ada cut off-nya muncul satu. Tapi kalau two tails muncul dua, karena kiri dan kanan. Kita one tail saja. Cut off-nya kita pilih misalnya 22 hari. Ya. Nah, karena kita mau mencari probabilitasnya, maka yang diisi value-nya. Terus bagian probabilitas ini akan nggak aktif, di pencet-pencet nggak bisa, nggak aktif. Nggak aktif karena ini yang mau kita cari. Nah, setelah datanya kita isikan, kita klik compute. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Jadi tadi 23,5 itu min-nya. Min-nya 23, variansnya 2,64. Ya. Nah, ketika kita milih cut off-nya 22, maka kemungkinannya adalah 82,2%. Gitu maksudnya. Ya. Sampai di sini sudah pertanyaan. Dipahami dulu. Oh, itu yang 17 untuk apa ya, Bu ya? 17,8%. Ini yang sisanya. Selisihnya kan selisih 82 kan 100% toh, Mas. Itu sisanya. Yang kita lihat yang hijau gitu ya.
Tuh. Oke. Sudah? Nah, oh sorry. Sekarang misalnya dibalik, kita edit data ya. Misalnya dibalik, kita mau mencari value-nya dari probabilitas yang kita ketahui, yang kita inginkan. Ya, misalnya ini saya klik. Nah, ketika saya klik values given probability, maka di bagian value ini yang tidak aktif, ya tidak bisa saya klik-klik, nggak bisa. Karena yang hidup adalah pada kotak yang probability. Ya, misalnya mau kemungkinan 99%, 95%, 90% misalnya ya, kita klik aja 90%, atau kita klik ke sini, misalnya pakai koma-koma yang lebih tinggi ya, lebih detail gitu. Kita klik aja 90% aja. Ya. Kita mau details juga boleh. Ya. Tetap di sini nggak bisa aktif ya bagian value karena memang kita mau mencari value dari probability yang kita ketahui. Ya. 90% atau yang kita inginkan. Ya. Kita klik compute. Nih. Ya, jadi karena kita tadi milih 2 tails ya, 2 tails, tails itu ekor ya, kiri kanan, maka kalau kita kemungkinan akan terjadi kemungkinannya 90% itu pada saat penyelesaian antara 20 sampai 26 gitu bacanya ya. Ini dua batas soalnya ya. Tuh. 20 sampai 26. Waktunya ya, ini kan waktu satuannya. 90%. Kalau kita mau edit lagi yang 95% berapa ya? Saya mah juga penasaran. 20 juga sampai 26 dikit. Kalau hanya one tail bisa juga. Kita compute. Nih 20 sampai sini ya. Kemungkinan 95% adalah 20 sampai tak terhingga ya. Begitulah tambahan untuk normal distribution kalkulator. Kemungkinan kejadian ya berapa persen kejadian. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Oke, diam semua berarti jelas. Sip, pokoknya sekali jalan selesai. Ya mudah ini. PR dan CPM berarti sudah 3 submodul kita pelajari untuk materi PR dan CPM. Nah, sekarang saya stop share. Saya akan lanjut dengan materi. Oh, kok hilang? Saya aktifkan dulu PowerPoint-nya. Ya. Oke. Ya, sekarang kita berarti project manajemen PR dan CPM sudah selesai, sudah kita simulasikan. Sekarang masuk ke network, ya.
Sebenarnya CPM dan PET itu juga network, tapi digunakan dalam project management. Sekarang kalau di sini model network yang berbeda. Yang pertama adalah minimal spanning tree. Kemarin kita juga sudah saya jelaskan ya. Nah, saya akan simulasikan dengan contoh ini saja juga supaya soalnya sudah Anda kuasai. Nah, perbedaan yang pokok pada network ini dengan CPM-PET pada penginputan data, itu kalau CPM dan PET itu yang dilihat adalah titiknya, ya kan? Kalau digambarkan titik itu menunjukkan kegiatan. Nah, pada network ini, 3 model network ini, yang diinput justru garisnya. Ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah garisnya, bukan titiknya. Nah, ini yang menjadikan Anda harus hati-hati. Ya, selain jarak jelas ya, tapi intinya bukan justru rumahnya. Ini kan ada 8 rumah. Kalau tadi kegiatan. Kalau ini adalah garisnya. Jadi kita hitung dulu sebelum kita buat spreadsheet-nya ada berapa garis cabangnya. 7, 13. 13 ya. Jadi berarti ini nanti ada 13 cabang ya, branches. Oke, sekarang nah, stop. Jadi yang pertama ya, kita coba minimal spanning tree. Oke. Karena ini berbeda modul, maka saya klik dulu modul ya. Kalau tadi saya hanya klik new file new aja ya, tapi karena ini berubah modul, maka kita pilih yang mana? Network, Bu. Ya, network. Nah, sekali lagi kalau network ini ada di QM kalau nggak salah ya. Nah, ini ya di QM muncul network. Tapi kalau kita display POM, dia nggak muncul karena ini memang aslinya punya QM, bukan. Nah, jadi saya ulang lagi nanti kalau lupa, misalnya di setting di komputer Anda itu kok nggak ada network ya, karena Anda membukanya di POM. POM nggak punya network. Yang punya QM. QM itu quantitative method. Nih. Supaya aman, pilih display all aja, biar muncul semuanya. Jadi Anda nggak nyari-nyari, nggak akan kehilangan. Oke ya, kita klik network. No. Ya, kalau modul baru kan kosong, baru kita klik di sininya. Nah, ini langsung ada 3 pilihan dan semuanya sudah kita pelajari ya. Jadi kita langsung saja pilih minimum spanning tree. Klik. Nah, ini pertanyaannya adalah number of branches ya, berapa cabang? Tadi 13. Jadi yang dihitung adalah garisnya. Kemudian tadi rumahnya kan 1, 2, 3, 4 ya, ini pakai angka bukan huruf ya. Oke. Sorry. Apa ini? Ya. Nah, hampir mirip dengan CPM tadi yang start and node number, kita dikasih start node dan end node. Tetapi kemudian hanya 1 kolom cost. Ini sebenarnya kalau di soal kita ditunjukkan dengan jarak, karena jarak itu nanti efeknya kan cost. Misalnya biaya per meternya berapa kan gitu kan. Jadi di sini nggak usah diganti apa ya, defaultnya memang cost ya sudah. Oke. Sekarang kita sudah diberi nama cabang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ada 13. Nah,
aslinya gambarnya kan sebuah jaringan, terus Anda mulai dari mana? Ya. Pada program ini Anda sebetulnya boleh menginput dari mana saja bebas, ya. Nggak akan berpengaruh pada hasil. Yang penting semua cabang Anda input dengan benar. Nah, karena ada banyak cabang, sekedar saran saja, mulailah dari angka terkecil, ya. Angka kecil ke besar. Supaya apa? Tidak ada cabang yang terlewat nanti atau ketinggalan tidak diinput atau diinput double. Ya, ini tips mengerjakan, ya. Jadi ini saya sudah pegang gambarnya. Jadi saya akan mulai dari titik 1 ke titik 2, ya kan, jaraknya 3. Coba silahkan berikutnya. Siapa yang mau mendikte? Gantian, Mas Sigit? Bisa. Yang mana setelah 1, 2, 3, maka Anda pilih ke 1 lagi biar urut. Pokoknya sampai 1-nya habis baru pindah ke 2 gitu. Jadi 1 ke 3. Jaraknya 2, ya kan? Kemudian 1 ke 4. Jaraknya 5. Nah, sekarang Anda lihat titik 1 itu ada 3 cabang kan sudah kita input semua baru kemudian berpindah ke angka 2. 2 ke 3, jaraknya 3, 2 ke 5, jaraknya 3, kemudian 3. Nah ini 3 ini yang paling banyak. 3 ke 4, jaraknya 2, 3 ke 5, kita urutkan aja dari angka terkecil ke besar ya, biar tidak ada yang kelewatan. 3, 5, jaraknya 5. 3 ke 6, jaraknya 3. 3 ke 7, jaraknya 7. Sudah habis kayaknya, baru pindah ke 4. Ya. Start 4 ke 6, jaraknya 6. Sudah. Jadi jangan dibalik kemudian 6 ke 4 atau 6 ke 3 gitu ya. Karena sudah kan 3 ke 6 sama dengan 6 ke 3. 4 berarti sekarang 5. 5 ke 7, jaraknya 4. Selesai. 6 ke 8, jaraknya 1. Dan 7 ke 8, jaraknya 2. Ya. Jadi gambar yang tadi sederhana itu inputnya banyak ternyata ya. Jadi yang dibaca adalah dari titik mana ke titik mana, jaraknya berapa. Oke. So. Ya. Resultnya hanya 2 ya, resultnya. Yang pertama ini Anda langsung bisa menemukan total jarak terpendek yang menghubungkan ke 8 titik rumah tadi ya, yaitu totalnya 16. Tetapi di sini ada multiple optimal solution exist. Maksudnya sebetulnya ada lebih dari 1 solusi ya. Tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 16. Jadi ini dikasih note. Ya. Kadang kan jalurnya beda, tapi jumlah jaraknya tetap sama. Oke. Kemudian, jadi yang ada Y-nya ini ya, tandanya Y itu nggak tahu saya, mungkin yes atau apa, include. Ini yang dipilih maksudnya ya, 1, titik 1 ke 2 itu kosnya 3, kemudian titik 1 ke 3 kosnya 2. Tapi yang 1 ke 4 nggak dipilih, 2 ke 3 nggak dipilih gitu ya. Nah, ringkasannya ada di sini, solution step-nya. Nah,
Kalau kemarin di kasus yang saya berikan kan gambarkan jalurnya, ya kan? Nah, kalau di sini nggak ada gambar, tapi berupa step. Jadi ya Anda terjemahkan ini menjadi gambar atau tinggal gambarnya di bold aja 1, 3, 3, 4 dan sebagainya. Ingat, kok ini nggak beraturan? Ya memang pada minimum spanning tree itu tidak harus urut. Ya kan, bisa 1 ke 3, 3 ke 4, terus 1 ke 2 lagi, 2 ke 5, nggak urut. Yang dilihat adalah totalnya 16. Jaraknya sama dengan kasus kemarin. Kemudian juga di sini ada pilihan starting node for iteration. Mau mulai dari mana menghubungkannya gitu kan. Misalnya saya mulai dari titik 3 karena 3 itu ada di tengah ya, titik 3. Kita solve aja. Tetap sama. Ya. Ini juga tetap sama jalurnya. Ya. Jadi tidak ada perbedaan hasil mau dari titik yang mana. Ya. Saya akan tunjukkan sebentar dari yang ini. Ini hasilnya kan ini. Ya, jadi hasilnya kenapa multiple? Karena sebetulnya gini, yang ini 2, 3 ini kan 3 jaraknya. Ini bisa juga pakai 1 ke 2 juga boleh. Sama-sama menghubungkan 2, 2 ke 5 kan. Makanya bisa terjadi multiple solutions access. Tapi tetap jaraknya. Ingat minimum spanning tree mencari jarak terpendek untuk menghubungkan sekian titik yang akan dihubungkan. Tetapi jalurnya boleh bercabang-cabang, yang penting terhubung. Kenapa ini saya tekankan? Karena agak mirip dengan yang modul kedua soalnya. Dan kemarin di reguler saya coba langsung kasih soal langsung salah semua pilihannya. Loh kok bisa salah ya? Ya ada 1, 2 yang benar sih pilihan modulnya. Oke. Jadi itu untuk minimum spanning tree. Oh masih ya. Lanjut sekarang ke contoh yang modul kedua. Network model yang kedua yaitu shortest route. Ya, shortest route. Sama-sama mencari terpendek juga tapi berupa rute. Kalau rute maka dia tidak bercabang. Ya. Kemudian ciri lainnya adalah karena rute maka ada titik awal dari mana ke mana gitu. Kalau tadi nggak ada titik awal, awalnya bebas ya kalau yang minimum spanning tree dan tidak ada titik awal dari mana ke mana. Intinya itu aja supaya untuk mudah membedakan. Nah, sekarang saya akan coba yang ini yang sederhana juga tapi nggak apa-apa untuk contoh. Salah. Oke, ada berapa cabang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 nih. Ya, 9. Oke. Sekarang kita coba menggunakan formnya. Kita pilih submenu yang kedua yaitu submodul, bukan submenu, submodul. Sama seperti tadi yang ditanyakan adalah number of branches, yaitu 9. Cabangnya ada 9. Nah, di sini ada pilihan network type. Maaf, ini ada suara. Undirected atau directed.
Ya, kita pilih directed karena kita mau mengirimkan kan di kasus ini kan dari factory ke warehouse kan. Jadi ada tujuannya, directed kan ada tujuan. Kemudian ini 1, 2, 3, oke. Ya. Seperti tadi kita ngisi start node, end node. Ya. 1 ke 2 jaraknya 100. 1000. 1 ke 3 jaraknya 200. Aduh. Tolong detikkan Mas biar cepat. Saya sambil bawa HP agak susah. 2 ke 3, 50 Ibu. Oke. Terus, Sorry. Salah. Klik 50. Oke, terus 2 ke 4, 200. 2 ke 5, 100. Habis itu 3 ke 5, 40. Habis itu 4 ke 5, 150. 4 ke 6, 100. 5 ke 6, 100 Ibu. ya. Nah, sudah kita isi seluruh cabang sudah kita masukkan. Kalau misalnya kok ini kok kurang ya, berarti ada yang miss. Nah, kayak ini pas ya. Nah, kemudian jangan lupa mengisi ini origin ya, titik awalnya adalah titik 1 ya kan. Kemudian destination-nya, titik tujuannya adalah 6. Ya, titik 6. Oke, sekarang kita solve. Nah, total distance atau total jarak yang rute terpendeknya adalah 290. Sudah juga sama ya. Nah, kemudian resultnya ini langsung menunjukkan ini. Tahap-tahapannya ya. Dari start node, end node-nya. 1 ke 2, 2 ke 3, Anda lihat urut ya, nyambung ya. 3 ke 5, terus 5 ke 6. Ya, kalau yang minimum spending tree tadi kan enggak berantakan ini, enggak urut gitu ya, karena memang bercabang-cabang. Kemudian ini tidak perlu dilihat lah, tahapan iterasinya ini. Yang kita butuhkan yang resultnya. Ya. 190, kemudian cabangnya ini yang gambarnya. Nah, nanti misalnya kasusnya ngirimnya berapa kilogram, ya, kemudian per kilogramnya berapa, per kilometer berapa. Nah, pengembangannya adalah menghitung jarak dan biaya, ya kan, jalurnya. Oh iya, di sini juga bisa diubah. Misalnya startnya bukan nomor 1, tapi nomor 2 misalnya. Ya, kalau dari nomor 2 berapa total jaraknya? Nah, cuma 190 ya, lebih pendek. Dia akan pilihkan pokoknya jalur terpendek dari jaringan tersebut. Nggak ada gambar yang dihasilkan ya. Tadi minimum spending tree juga nggak ada gambar, ini juga nggak ada gambar. Jadi isinya data toh. Nggak ada gambar. Tapi sekali lagi materi network ini mudah sehingga mudah-mudahan nggak ada yang miss ya, sehingga Anda bisa mendapat poin di modul network. Oke. Sudah kedua, nggak ada masalah ya kan. Input data sesuai soal, cuman memang kadang agak banyak karena yang diinput adalah cabang-cabangnya ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Akan saya perlihatkan dulu untuk mengingat kasus yang mana yang akan kita kerjakan, yaitu yang ini, maksimal flow. Jadi mencari jumlah aliran maksimal dalam sebuah jalur ya.
Nah, ini kemarin contohnya adalah ini. Ya. Nah, di sini sebetulnya juga dari mana ke mana ada, ya. Tetapi yang dilihat bukan jarak terpendek. Ya, tetapi berapa maksimal bisa dilewati. Ya, karena di sini capacity in 100 of cars per hours. Jumlah mobil dalam 1 jam. Ya. Kapasitas ini jalan yang mungkin lebarnya berbeda-beda, ya kan. Kemudian juga kalau yang tadi itu hanya karena jarak, jadi hanya 1 angka di tengah. Tetapi kalau ini karena jalur lalu lintas, ya, maka di sini ada 2 angka, yaitu 1, 2 ini berarti kapasitasnya 300 mobil, sementara kalau 2 ke 1 kapasitasnya 100 mobil. Ya, jadi cara angkanya akan semakin banyak yang diinput ini. Oke. Kita hitung dulu cabangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ya. Yang di luar 5, yang di dalam 4. Berarti 9 cabang. Oke. Mari kita input di PPT, di POM. Kita ganti modul dulu. POM. Kita pilih yang maksimal flow. Tetap sama, yang di-input adalah branches-nya atau cabangnya. Ini ada 9. Ini kan tadi. Kemudian 1, 2, 3, oke. Nah, Anda lihat tabelnya makin banyak karena di sini ada capacity dan reverse capacity. Ini arus baliknya, ya, kapasitas di arus baliknya. Kemudian di sini juga di atas ada source and sink, sama aja ini sumber dan tujuan, ya. Nanti kita mau kemana tinggal diklik. Oke, sekarang mohon didiktekan lagi, Mas. So, terima kasih Mas Philip, Mas bantu biar cepat. Silahkan. 1, startnya 1, N-nya 2, kapasitasnya 3, 1, terus 1 ke 4, 2 dan 0, 1 ke 3, 10 dan 0, terus 2 ke 4, 1, 1, terus 2 ke 6, 2, 2, kemudian 3 ke 4, 3, 1, 3 ke 5, 2, 1, kemudian 5 ke 6, 6, 0, terus 6 ke, dari Bu ini 1. Salah. Iya, kayaknya salah itu, Bu. 6 ke 6 kan terakhir. 6 terakhir, Ibu. Berarti ini 5 ke 3 udah, 4 ke 6 udah, 3 ke 4 udah, 3 ke 5 udah, 1 ke 3 udah, 2 ke 6 sudah. Bentar, Bu. Ya, ini Iya, contoh kalau benar. nggak ngurut kan repot, Iya. harus baleni gitu loh. Baleni. Tuh, kucingnya siapa tuh? Coba saya cek. Saya foto dulu. 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 3. Oke, terus 2, 4, 2, 6, 3 ke 4, 3 ke 5, dan terus 4 ke 5 yang belum. 4 ke 6. 4 ke 6, Ibu. Satu-satunya. Ya. Oke, karena memang ketika kita sudah input jadi harus ngulang gitu. Makanya tips saya mulai dari angka kecil.
Tapi ini juga bolak-balik, nggak apa-apa ya. Sebenarnya komputer sudah tahu, cuman hanya memudahkan. Oh ya, source-nya belum kita pilih, jadi kita mau bergerak dari angka 1 ke angka 6. Jalurnya ya, ke titik 6. Kita solve. Nah, maka yang dibaca dari sini adalah maksimal network flow adalah 5, berarti 500 mobil per jam ya. Langsung kelihatan. Kemudian iteration-nya, nah jalur mana saja yang digunakan ya. Tapi tetap sama di sini there are more result available in additional window. Jadi ada banyak result di this may be open by using sudah sama. Jadi path-nya atau jalurnya adalah jalur 126 itu maksimal flow-nya 200 mobil, terus 1356 ya, jalurnya dapat 2 juga. Kemudian 1246 1. Jadi totalnya maksimal flow-nya adalah 500 mobil. Ya. Ini sudah kita kerjakan kemarin juga manual. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Nah, arus balik kita dari mulai titik 6 ke titik 1. Kemarin hasilnya 1 ya, cuma 100 mobil pas manual. Kita solve, kita buktikan. Nah, benar. Hasilnya maksimal flow-nya cuma 1. Karena banyak jalur yang hanya one way, ya, bukan two way, ya, one way. Sehingga tidak sama dari barat ke timur dengan timur ke barat. Nah, output dari modul ini hanya itu, jadi sangat sederhana ya untuk network ini. 3 modul sudah kita coba. Poin intinya untuk semua modul network yang diinput adalah jumlah branches atau cabang atau garisnya. Kemudian input dari angka terkecil ke angka terbesar biar memudahkan. Hanya itu saja tipsnya. Sampai di sini adakah pertanyaan? Diam semua, saya absen aja. Oke. Mas Azan. Oke, enggak apa-apa ya. Nur Rahmat Setiawan. Ada. Muhammad Hafiz. Tadi Hafiz ada. Hadir Bu, maaf Bu. Ya, kemarin kamu kok nggak hadir kemana ya, Hafiz? Oke Bu, kemarin belum bisa hadir sama waktu itu karena ganti HP linknya jadi hilang semua, lupa jadwalnya Bu, maaf. Gila kok lucu. Anissa Putri. Hadir Bu. Filipus, oke, hadir. Indika. Hadir Bu. Hadir Bu. Ya, ya. Sigit Pramono. Mas Sigit. Oke. Nanti oke. Aufikur Rahman. Nggak ada. Mela. Mbak Mela. Hadir Bu. Iya, mohon maaf masih di kerjaan Bu. Oke. Andi Kurniawan. Oh, ini nggak pernah hadir. Andi, Mas Andi. Nggak ada. Hestu. Nicodemus. Ini nggak ada juga. Zeta. Saya Bu. Ya, oke. Septiani. Hadir Ibu. Oke. Rizky. Rizky. Mana tadi ada kayaknya? Rizky Indriana. Hilang.
Ervina, Hadir, Bu. Regita, Hadir, Bu. Pak Widodo nggak hadir ya, oke. Berarti yang hilang tadi Rizky kayaknya tadi masuk. Oke. Sebentar, saya tunggu masih azan. Sekarang saya akan coba soal ya, network CPM. Kita coba yang lain. Terus saya cari soalnya dulu. Anda sambil buka POM ya, kalau bisa sembari nge-zoom kan bisa juga ya. It's Oke, sudah terlihat? Ya. Silahkan dibaca soalnya.
Oke, sekarang pertanyaan saya. Kasus ini kasus apa? Yo. Mbak Septiani bisa menjawab kasus ini pakai modul apa kalau mau menyelesaikan? Mbak Septiani. Ayo, kok hilang? Tahu nggak kasus ini diselesaikan dengan modul yang mana? Mbak Ervina, bisa jawab nggak Mbak Ervina? Duh, piye iki? Nggak bisa jawab. Di absen. Mbak Regita mungkin tahu. Ini kasus diselesaikan dengan modul apa? Submodul yang mana? Halo. Gak tahu semua. Lupa ya toh. Mbak Seta, coba Mbak Seta. Modul apa ini Mbak? Hafez? Hafez? Ini kelihatan kan soalnya? Kelihatan ya Mas Filipus ya? Kelihatan. Oke. Dari yang tadi kita pelajari ada modul Project Management dan CPM, kemudian yang modul network itu ada minimum spanning tree, maximal flow, sama shortest route. Modul yang mana? Mbak Mela, Yustra. Halo Mbak. Pada diam semua Pi. Kalau di absen ada loh, tapi kalau ditanya kok nggak ada orangnya kemana ini. Aduh. Spanning tree bukan, Bu? Pak Sigit, yang mana Pak? Mas? Spanning tree bukan, Bu? Iya, benar ya. Coba kita lihat. Sebuah perkampungan baru yang terjadi di sebelah rumah tangga akan dihubungkan saluran telepon melalui kabel, bla bla bla. Oke, benar. Minimum spanning tree. Ya, cirinya apa? Karena dia menghubungkan beberapa titik dan tidak ada dari mana ke mananya ya. Sehingga ini modul diselesaikan dengan modul minimum spanning tree. Tuh. Nah, kemudian berapa jumlah branches-nya? Number of branches-nya berapa? Ayo. Siapa mau jawab? Berapa? Mbak Indika bisa jawab? Mbak Anissa? Number of branches-nya berapa? 19 bukan ya? Iya, betul. Anda ngitungnya dari mana? Caranya gimana, Mbak Anissa? Dari yang pinggir-pinggir dulu. Dari 1, Oke. 2, 6. Iya. Jadi
menghitung cabang ya dihitung ya, tetapi ada cara yang mudah sebetulnya, yaitu karena jarak itu saya tulis di bawah karena agak susah nulis di garis-garis itu ya. Jadi yang Anda hitung ininya aja, ya kan lebih mudah dan pasti benar. Jadi ini kan 5, berarti 5 kali 3, 15 tambah 4, 19. Nah ini kan terjemahan angka di sini karena nggak ditulis di branches-nya ya. Jadi 1 ke 2, 60, 1 ke 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi saya hanya tanya itu supaya Anda tahu tips praktisnya, Anda bacanya di sini. Nah kemudian kalau misalnya pertanyaannya adalah gambarkan jalur pemasangan. Nah, karena ada pertanyaan gambar, maka yang Anda jawab ya harus gambar ya, jangan ditulis ya. Gambar. Jadi misalnya jalurnya ini ya, tinggal misalnya Anda ganti warna merah misalnya ya. Misalnya warna merah. Nah, gini. Jalurnya misalnya loh ya. Ini saya nggak tahu, belum dihitung ya. Misalnya gitu. Jadi jawabannya adalah berupa gambar. Kemudian kemarin sudah kayaknya ya, hitung total biaya pemasangannya ya, dihitunglah semuanya. Coba ada yang sambil membuka Form for Windows? Coba dihitung, saya kasih waktu 5 menit untuk di input di Form for Windows Anda. Kemudian jalurnya yang mana? Saya silahkan Anda menjawab. Jalurnya yang mana dan hitung total. Nanti jalurnya yang mana, kemudian ketahuan jumlah jaraknya kan, baru jumlah jarak itu dipakai untuk menghitung total biayanya. Silahkan, saya kasih waktu. Saya pause dulu. Oke ya, jadi hari ini kita sudah selesaikan 2 modul, 6 submodul, dan minggu depan kita akan responsi menggunakan Form for Windows. Jadi pastikan Anda punya programnya dan sudah terinstall di komputer. Karena kemarin kan UAS di lab, jadi belum tentu mahasiswa sudah menginstal programnya. Kalau respons ini kan Anda menggunakan device Anda sendiri, jadi ya harus install. Oke, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Absensinya Bu, absensi di portal belum ada. Oh, presensi. Oh Iya. iya, nanti saya tahu. Tapi ini saya inputnya dari sini. Tapi tetap saya tulis ya, karena ekstensi. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima Ya. kasih Bu. Sama-sama, Mas. Makasih juga saya dikte. Sama-sama Bu.